Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mr. Ahmed yang masih istiqomah dan senantiasa berbagi untuk apa? Berbagi untuk inspirasi. Oke, ini video part kedua yang kita bahas, yaitu masih seputar persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat, tapi masih di fungsi kuadratnya, di persamaan kuadratnya. Yang kita bahas kali ini adalah jenis-jenis dari akar persamaan kuadrat ya. Jadi jenis-jenisnya, dimana jenis-jenisnya itu berdasarkan nilai D, nilai diskriminan, dimana kalau nilai D nya kurang dari 0 maka akar-akarnya tidak real atau tidak nyata. Nah, berarti akar-akarnya itu nanti bentuknya adalah hasilnya imajiner gitu ya. Oke, nanti ada akar I dan sebagainya. Kemudian kalau D nya lebih besar dari 0 maka akar-akarnya yaitu real dan berbeda, artinya ada nilai angkanya, kemudian hasilnya tidak sama, jadi antara X1 dengan X2. Kemudian kalau misalkan nilai D nya sama dengan 0, yaitu akar real, jadi akar-akarnya keduanya ini real, cuman yang satu X1 dengan X2 nya tidak sama. Tapi kalau untuk yang D sama dengan 0, nilai X1 sama dengan nilai X2, dengan kata lain nilainya adalah kembar. Kemudian yang keempat, yaitu dimana lebih besar dari 0 tapi juga sama dengan, dan nilai D nya itu adalah kuadrat sempurna, maka akar-akarnya adalah real atau akar-akar rasional. Kuadrat sempurna di sini maksudnya itu adalah misalkan 4, itu karena hasil dari 2 dikali dengan 2, atau min 2 dikali dengan min 2, jadi kuadrat sempurna. Jadi ya bisa 4, yaitu 9, yaitu 3 kali 3, kemudian 4 kali 4 16, 5 kali 5 25, 6 kali 6 36, dan seterusnya, termasuk nanti 1 ya. 1 kan akar 1 kali 1. Oke, coba kita lihat biar lebih jelas ya, yaitu kita bahas dari persamaan yang atau soal yang pertama, di mana memiliki akar real berbeda. Nah, ini akar real berbeda ini berarti dari 1 2 3 4 masuk yang mana? Nah, ada tulisan akar real berbeda, berarti yang nomor 2, yaitu nilai D nya lebih besar dari 0. Nilai D itu kita peroleh dari B pangkat 2 dikurang 4 dikali A dikali C. Nah, ini harus lebih besar dari 0. Nah, berarti kan kita harus menentukan nilai A, seperti pembahasan kita di video part yang pertama. Kita harus menentukan nilai A. A itu adalah angka atau koefisien ya, baik huruf maupun perpaduan dengan angka, yaitu dari X pangkat 2. Berarti di sini hurufnya adalah P, karena di sini hanya menyertakan huruf P. Kemudian B nya adalah koefisien depannya X itu kan ada min 2, ada dalam kurung P min 1 ya, ditulis semua, berarti min 2 P dikurung terus dalam kurung P dikurang 1 ya. Kemudian nilai C nya itu adalah yang tidak ada hubungannya dengan X pangkat 2 dan X, berarti di sini ada huruf P saja. Di sini tulisan plus P, maka saya tulis P. Kalau di sini tulisannya min P, ya saya tulis ada min P gitu. Dari ini semua baru kita substitusi. Jadi kita masukkan dari ketiga ini ke persamaan yang sudah diminta dalam soal. B pangkat 2 di sana tulis, ya tulis semua min 2, kemudian P dikurang 1, ya kan? Nah, tapi di sini ada pangkat 2-nya. Kalau ada pangkat 2-nya maka yang ini dikurung juga pangkat 2, yang ini pangkat 2. Jadi dua-duanya dipangkat. Dikurang 4. Nah, ini tulisannya dikurang 4 kali A. Cari huruf A. Huruf A nilainya adalah P, tulis. Jadi hanya mensubstitusi, jadi mengganti ya. Kemudian dikali dengan C, C-nya juga P. Kemudian tandanya lebih besar dari 0 ini. Kemudian min 2 pangkat 2, min 2 pangkat 2 kan berarti min 2 kali min 2 ya.
min 2 dikali min 2. Jadi kalau nggak paham ditulis min dikali min plus 2 kali 2 4. Gak usah ditulis plusnya karena di bagian depan mau tulis 4. Kemudian P dikurang 1, sini P dikurang 1 dikali dengan P dikurang 1, karena pangkat 2 berarti menuliskannya 2 kali. Biasanya kan kita menggunakannya dengan cara menggunakan rumus pelangi ya, P dikali dengan P, yaitu P pangkat 2. Karena jangan P dikali P jadi PP, nggak enak. P pangkat 2. Kemudian P dikali dengan 1, berarti kan angka dulu, angka huruf dikali dengan angka, selalu angka dulu, angka baru huruf. 1P, tandanya apa? P nya plus, angka satunya min, beda tanda, tulis min. Kemudian berikutnya lagi, tadi depan udah ya, berarti tinggal min 1. Min 1 dikali P, angka dulu baru huruf, berarti min 1 dikali dengan P, min 1P nulisnya. Kemudian 1 ini min 1 dikali min 1, belakang dengan belakang, min kali min itu plus 1 kali 1 1. Nah, berarti di sini tulisannya P pangkat 2, belakangnya plus 1. Tinggal nyari berapa P. Lihat ini sama-sama huruf P, lihat kita angkanya, di sini min 1, di sini min 1. Jadi bacanya kan utang 1, utang lagi 1, jadi utang 2. Berarti kita tulis di sini P pangkat 2 dikurang 2P ditambah 1. Oke, dikurang 4 kali tadi P pangkat 2 nih ya, P kali dengan P. Nah, oke. Nah, untuk yang ini, untuk apa yang tadi yang P dikurangin 1 pangkat 2, ada trik mudahnya biar cepat menghitungnya selain menggunakan rumus pelangi, yaitu yang pertama P dipangkatin 2, tulis aja P pangkat 2. Kemudian paling belakang kan min 1 nih, min 1 dipangkatin 2, min kali min plus 1 kali 1 1 ya, min 1 kan sama kayak min 2 kali min 2 ini. Kemudian tandanya ini min, saya tulis min ya. Pokoknya terus ada angka 2 depannya, P dikali 1, P dikali 2, 2P. Jadi selalu ada angka 2 ya. Nah, nanti kan hasilnya sama persis dengan hasil kali pelangi. Oke, kemudian kalau sudah, maka kita mengalihkan 4 dikali P pangkat 2, tulis angka baru huruf. Lihat tandanya min, tulis 4 kali 2, 8, kemudian huruf. Terus tandanya plus, tulis plus, 4 dikali 1, 4. Ini ya, seperti 4. Kemudian belakangnya ini min, tulis min, ini 4, tulis 4, ini P pangkat 2, tulis P pangkat 2. Jadi yang dirubah yang hanya yang dalam ini saja nih, tuh perubahannya. Kemudian kalau sudah, kita kelompokkan yang sama, yang sejenis, P pangkat 2 dengan P pangkat 2, satunya plus 4, satunya min 4. Kemudian huruf yang tidak ada pangkatnya, kemudian yang tidak ada hurufnya. Tandanya jangan dirubah, tetap lebih besar dari. Karena yang pertama ini adalah P pangkat 2, kemudian ini juga P pangkat 2. Tapi di sini 4, di sini min 4, jadi 4 dikurang 4 0. Berarti kan 0 P pangkat 2 dikurang 8P ditambah 4 lebih besar dari 0. Karena 0 itu tidak disertakan, maka boleh dihapus. Berarti hanya menyisakan min 8P ditambah 4 lebih besar dari 0. Biasakan huruf di sebelah kiri, min 8P lebih besar dari 0. Ini plus 4, kalau pindah jadi min 4. Nah, berarti min 8P lebih besar dari, ini langsung saja tulis min 4. Kalau bingung 0 dikurang 4, pokoknya kan sama hasilnya. Nah, di sebelah kirinya min 8P, di sebelah kanannya min 4. Huruf tidak boleh ada negatif ya. Karena tidak boleh negatif, maka
nanti kita jadikan dia positif gitu ya. Gimana cara menjadikannya positif? Oke. Berarti kita kali dengan bilangan yang negatif gitu kan. Kalau bilangan negatif dikali dengan negatif kan hasilnya positif tuh. Woi. Nanti kita ganti warna dulu, misalkan saya mau warna hijau. Nah berarti ini kita kalikan dengan bilangan negatif dikali dengan min. Nah berarti kalau dikali dengan bilangan min, berarti kan min 8 jadi plus 8. Nah tandanya berubah, tadinya lebih besar jadi kurang dari, min 4 jadi 4 ya kan, min kali dengan min kali dengan min gitu ya. Nah 8P itu kan artinya 8 dikali P, arti kali 8 lawannya dibagi 8. Siapa yang dibagi 8? Ya angka yang di sebelah kanan yaitu 4. Maka P kurang dari, nah ini kita sederhanakan, sama-sama bagi 4 ya, di bawah 2, di atas 1. Inilah jawabannya. Jadi P nya itu kurang dari setengah. Jawaban kurang dari setengah banyak sekali ya, bisa 1/4, 1/5, 1/6 dan sebagainya. Bahkan untuk desimal pun juga bisa di bawah 1/5. 1/5 itu kan 0,5 ya, berarti 0,4, 0,3, 0,45 dan sebagainya, banyak sekali. Tapi yang kita ditanyakan adalah tentukan nilai saja, berarti batasannya menjadi P kurang dari setengah. Inilah jawabannya. Kita lanjut ke soal berikut, yaitu yang D. Memiliki akar kembar. Nah ini akar kembar. Akar kembar kan nama lainnya sama ya, nama lainnya sama, artinya X1 nanti akan sama dengan X2. Oke, kalau akar kembar berarti nilai D nya sama dengan, berarti D sama dengan, berarti kalau untuk yang lainnya yang D kurang dari, lebih besar dari, maka ini jadi proses yang namanya pertidaksamaan. Nanti pertidaksamaan ini kan sudah dipelajari ya di semester 1, bahkan di SMP pun juga sudah ada pertidaksamaan. Nah kalau persamaan mah di kelas SMP, waktu level SMP pun juga sudah diajarkan. Seperti biasa, tentukan nilai A adalah koefisien di depan X pangkat 2, karena tidak ada maka kasih angka 1. B adalah koefisien di depan X, di sana ada tulisan min, tulis min, ada tulisan N dikurang 1 ditulis. Kemudian C yang tidak ada hubungannya dengan X pangkat 2 dengan X, berarti hanya angka 4, itu plus 4 ya, plus tidak perlu dituliskan. Nah ini yang kita butuhkan, dimana nilai D itu adalah B pangkat 2 dikurang 4 dikali A dikali dengan C sama dengan 0. Mana nilai D nya? D nya tulis min dalam kurung N dikurang 1. Loh di sini kan pangkat 2 Pak, pangkat 2 tulis di sini pangkat 2. Ada minnya juga dipangkatkan 2. Nah gitu. A nya berapa? A nya 1 tulis. C nya berapa di sana? 4 tulis. Kalau sudah min dipangkatin 2 atau min dikuadratkan ya plus nggak usah ditulis karena di depan. Nah ini tadi sudah diajarkan ya, N dikurang 1 maka jadinya nanti N pangkat 2 min 1 dipangkatin 2 jadi plus 1, kemudian ini tandanya min, kita tulis min. Seperti biasa, N dikali dengan 1 berarti 1N dikali dengan 2 berarti 2N. Dari mana angka 2? Ya itu dari sana 2 gitu. Jadi rumusnya selalu 2 dikurang 4 kali 1 kali 4. Ini dikaliin dulu ya, yang ini dikalikan dulu. 4 kali 1 kali 4 berarti 16 sama dengan 0. Kita urutkan, yang di atas yang paling depan adalah yang pangkat 2, kemudian yang N nya tidak ada pangkatnya. Kemudian di sini ada tulisan utang 16, utang 16 bayar 1, berarti utang 15 sama dengan 0. Nah kalau ini berarti ini kan sama. Kita bisa mencari nilai N nya dengan cara difaktorkan. Jadi nanti adik-adik bisa dengan cara memfaktorkan, jadi difaktor
difaktorkan, atau dengan melengkapkan kuadrat, atau yang diajarkan sebelumnya yaitu dengan rumus kuadrat. Rumus kuadrat itu rumus ABC ya, yang ada diskriminannya. Itu yang rumus ABC atau rumus algoritmi. Jadi bisa ada 3 cara. Kita pakai yang pemfaktoran. Kalau kita faktorkan, saya coba gunakan warna yang berbeda. Nah, biar terlihat. Di sini angka depannya 1 karena nggak ada ya, berarti 1 kali 1 kan sudah pelajarin ini. Kemudian di sini dikali, kemudian di sini ditambah. Angkanya yang di tengah itu min 2, ditulis ini min 2. Yang ini loh ya. Kemudian ini plus 5 min 15, saya tulis min 15. Kemudian kalau sudah, tinggal mencari angkanya. Nah, 15 itu berapa kali berapa? 15 itu kan seperti yang tadi sudah dijelaskan, ada yang 15 kali 1, ada yang 3 kali 5. Kita langsung 3 kali 5 ya. Sini 3, sini 5. Kita kali silang, di sini 3 kali silang, sini 5. Angka terbesarnya harus min 3 sama 5, besaran 5, berarti di sini min. Ini boleh min dulu, utang 3, utang lagi 5, apakah utang 2? Tidak ya. Berarti yang diganti yang atas. Yang min 5 jangan diganti karena sudah yang besar. Nih, sekarang bacanya utang 5 bayar 3, utang 2, sudah benar. Tandanya tinggal diturunkan. Nah, jadi tinggal dipindahkan. Tandanya di sini plus. Ya, disesuaikan dengan tanda ini min. Plus dikali dengan min, apakah min? Betul, dua-duanya betul. Kalau sudah betul, maka tinggal ditulis jawabannya. Ini jawabannya adalah 1 ditambah 3 kurung lagi 1 dikurang 5 tutup kurung. Nah, terus variabelnya apa? Kalau sebelum kan variabelnya x ya, yang diajarkan sebelumnya dicontohkan. Tapi di sini variabelnya n, ya tulis n. Jadi 1n, sini 1n. Padahal angka 1 jarang sekali ditulis ya, berarti tulisnya n plus 3, n min 5. Nah, ini sudah dapat nih, berarti ini jawabannya adalah n plus 3 pemfaktorannya n dikurang 5 sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 berarti n plus 3 sama dengan 0, maka n sama dengan, nah ini plus 3 nya kalau pindah jadi min 3. Nah, maka n hasilnya adalah min 3. N yang kedua juga sama, n kurang 5 sama dengan 0, berarti n sama dengan 0. Ini min 5, kalau pindah jadi plus 5, maka n sama dengan plus 5. Oke ya, jadi jawaban yang dimaksud dari soal, tentukan nilai n. Jadi n nya itu ada 2 jawabannya, jadi min 3 dan 5 ya. Atau juga bisa gunakan, kalau di sini plus 3 maka langsung di sini tulisnya min 3. Kalau di sini min 5 maka langsung ditulis plus 5. Jadi lawannya boleh dengan cara demikian. Oke ya. Biar videonya tidak terlalu panjang, jadi saya potong untuk video ke part keduanya. Terima kasih. Bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Namit berbagi untuk menginspirasi.